Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Semar Tunggal Channel. Ya, penonton setia Semar Tunggal Channel dimanapun Anda berada. Di video kali ini kita tidak menampilkan penarikan benda pusaka yang hasilnya sudah ada di hadapan kita semua. Tapi di video kali ini kita akan membahasnya perjalanan Ki Semar dari mulai nol sampai beliau bisa mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ki Semar, setelah beberapa episode kita melakukan penarikan benda pusaka yang tentunya sudah ada di hadapan kita ya, Iya. Ini hasilnya mungkin banyak atau ada ya penonton Semar Tunggal Channel yang ingin mengetahui bagaimana perjalanan Ki Semar sampai bisa seperti ini, dari mulai nol sampai Ki Semar sampai saat ini memiliki kelebihan yang memang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Boleh diceritakan Ki? Boleh, tapi kita ambil jalan yang nggak dibahas terlalu dalam ya, soalnya menyangkutnya ada persangkutan yang lainnya. Nah, yang pertama, perjalanan saya sebenarnya itu mendapat dari Kaperih gitu ya. Kaperih dari awalnya sampai di mana ada yang membutuhkan nih non medis. Di situ dia udah ke sana kemari mencari bantuan, terutama ya yang bisa ya. Mungkin kalau di kampung mah yang bisa, cuman nggak dapat gitu karena sebelah pihak keluarganya nggak mempunyai biaya gitu ya, tapi di segi dari rumah sakit udah dicek segala macam itu sehat gitu ya. Nah, saya karena terjun seperti ini punya tekad sama tujuan. Hari orangnya ada, cuman bersangkutan paut sama keluarga gitu ya, tapi nggak bisa diceritain, itu rahasia si A sama si B nya gitu. Jadi awal mulanya Ki Semar bisa seperti ini itu karena memang dulunya mempunyai pengalaman ya, pengalaman yang sangat pahit, bisa dibilang sangat pahit lah gitu ya. Kalau bahasa Sunda kaperih lah gitu ya. Nah ini Ki Semar ya, dari sekian banyak barang atau benda pusaka yang sudah ditarik ya, ini tentunya hasilnya. Benda apa sih yang paling susah Ki? Kalau dari segi benda semua di sini ya, terutama berbentuknya, walaupun yang besar, yang kecil, tergantung kita yang bantu. Kalau kita dari energi kurang, mungkin ada hal-hal yang susah gitu ya. Tapi dibahas lagi, benda-benda yang paling susah itu minimal yang ini, yang agak besar. Yang agak besar ini. Jadi memang kalau bisa saya terjemahkan itu memang penarikan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Harus memang sendiri. Ada bantuan dari rekan ya, terutama termasuk gitu. Ini ya, Akang ini sebagai rekan atau tim di Semar Tunggal ini ya. Gitu ya. Ya, saya ke Akang ini sebagai anggota tim Semar atau rekan ya yang memang biasa membantu proses penarikan benda pusaka yang Ki Semar lakukan. Kang, proses apa sih yang paling menurut Akang itu paling susah atau mengeluarkan energi yang sangat besar gitu? Barang mana sih yang proses penarikannya memang sangat luar biasa gitu menurut Akang? Ya semuanya itu membutuhkan tenaga yang bagus gitu ya, semuanya, tapi jangan satu-satu gitu. Jangan satu-satu. Ya, jadi semuanya susah enteng lah gitu. Oh, bisa dibilang gampang-gampang susah gitu ya, gitu. Kang ya. Nih, Akang yang satu lagi nih. Kang, yang paling berkesan nih dalam proses penarikan, karena Kang tentunya setiap penarikan itu ada ya membantu gitu. Yang paling berkesan menurut Akang waktu melakukan penarikan benda pusaka yang mana, Kang?
Oh yang ini, boleh saya ini memegang kan ini kan? Boleh, boleh. Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, berat juga ya. Bisa diceritakan ini namanya apa, kegunaannya untuk apa, dan ini didapatnya di mana? Ki, silakan Ki dijelaskan Ki. Kalau barang ini ya udah ada atas izin Allah mungkin ya, terutama gitu ya. Tentunya itu ya. Semuanya juga ya. Ki. Nah, gitu. Terutama yang saya dahulukan sebelum mengambil barang pusaka ini, terutama dan keduanya kita minta izin dulu ke orang tua. Biar dilancarkan dari segi bidang apapun, biar kita selamat semuanya dan berangkat kita selamat, pulang juga kita sampai tujuan selamat gitu ya. Dan ini namanya keris nogo Sang Hyang Tunggal. Keris nogo Sang Hyang Tunggal. Kegunaannya Kang? Syariatnya ya, syariatnya atas izin Allah ini banyak sih khasiatnya. Banyak Banyak khasiatnya. khasiatnya gitu ya. Terutama ada yang membutuhkan dari segi bidang-bidang apa gitu ya. Ini bisa ada syariat, bisa membantu atas izin Allah Subhanahu wa Tentunya Ta'ala. ini hanya sebuah benda syariat ya Ki ya, Ya, yang syariat. menyembuhkan atau yang menentukan tentunya Gusti Allah. Nah, gitu. gitu. Nah, dari sekian waktu atau sekian lama perjalanan Ki Semar ya, yang paling awal sekali, barang yang mana yang awal sekali ditarik sama Ki Semar? Kalau yang paling awal yang ini. Awal sekali didapat Paling ya Ki awal. Semar ya. Ini bisa dijelaskan namanya? Ini Naga Sakti, keris Naga Sakti ya. Ini bukan terjun saya dari pribadi nih. Kalau dijelaskan, bukan terjun saya dari pribadi, ada bantuan Ada dari bantuan, orang lain. ya. Cuman dari bantuan segi orang lain, saya harus membeli dulu semacam apel jin dan sebagainya gitu ya. Terutama pas hari itu teh anak saya lagi sakit ya. Anak saya lagi sakit. Katanya gitu ada dampak lah gitu dari aura-aura yang tidak mengenakan gitu. Maka saya minta bantuan, khususnya perjalanan cukang sama lantaran dari orang ya yang ngasih izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Cuman ini mau ukur syariat dari orang Syariat, aja ya. gitu. Tentunya syariat ya. Iya. Intinya kita tidak boleh menuhankan benda ya. Tidak boleh, tidak menuhankan boleh, benda, tidak ini boleh, cuma tidak syariat. boleh. Syariat aja. Syariat sama koleksian Koleksi. aja. Nah, begitu ya teman-teman pendengar setia Semar Tunggal Channel. Ini hanya syariat saja, hanya koleksian saja. Tidak boleh dituhankan. Iya, ya. tidak boleh, tidak boleh. Tetap kita percaya sama Tuhan kita, kepercayaan kita Ya, masing-masing. gitu. Oke, Ki Semar. Dari awal Ki Semar terjun ke dunia ini, ada enggak hambatan yang memang menghambat perjalanan Ki Semar sampai saat ini, hambatan yang bisa dibilang sangat lumayan lah mengganggu gitu intinya. Jelas ya, jelas gitu, jelas ada beberapa mungkin hampir semuanya dari perjalanan saya. Yang ke satu waktu luang, yang kedua tidur kurang, Ya. yang ketiga segi di duniawi, semacam kita mau bepergian tapi kita nggak punya bekal buat bensin aja gitu. Pernah waktu itu sama rekan saya, mungkin ya penonton juga pasti kalau udah pernah ke Patilasan Eyang Kumis Beureum Cikabuyutan pasti. Cikabuyutan. Itu alamatnya di mana? Itu alamatnya dari Soreang. Dari Soreang kita rekan-rekan itu mungkin ada berapa orang, kalau nggak salah ada 5 orang ya. Nah, yang paling lucunya lagi gimana ya, kan kita sebagai minta dibimbing doa, bukan kita segi mau minta-minta ya, bukan segi minta-minta, tapi kita segi mendoakan gitu, mendoakan kepada pahlawan, tapi bukan segi meminta ya. Nah, kita rekan-rekan ada 5 orang. Pas terakhir saya mau ngisi buat bekerokok lah, mungkin Ya. bekerokok. Pas nyisa uang kencring semua. Pas uang ada yang ku saya diambilin, ada yang 10.000, ada yang 5.000. Nah, disitulah sedih-sedihnya gitu ya. Kalau kita
Cuman kita kalau mempunyai cita-cita yang kuat, tekad sama kitanya jangan terpotong-potong, harus terus melaju walaupun banyak rintangan dan godaannya gitu. Jadi intinya kalau kita mempunyai cita-cita atau keinginan jangan patah semangat ya Kesemar ya. Jadi kita harus tetap berjuang, berusaha sampai memang cita-cita itu berhasil gitu. Dan paling utama ya, paling utama jangan ke sana dulu, jangan ke sini dulu, yang paling dekat dulu yaitu sama ibu sama bapak dulu, sama orang tua kita gitu. Baru dilancarin dari segi kita, cita-cita kita gitu. Langsung kita kalau pas malam misalkan sholat, misalkan ya udah sholat, kita ngewirid gitu ya, tapi itu seperti tenang gitu, tenang, nggak ada beban pikiran apapun, kita sumerah diri aja. Saya mau ke Akang ini Kang nih, perasaan Akang ini setelah menjadi bagian dari tim Semar Tunggal ini, bagaimana perasaannya nih Kang? Perasaan saya mah gitu aja sih. Gitu-gitu aja. Ya. Jadi maksudnya mungkin sudah karena memang sudah lama ikut atau sudah lama menjadi Ya. bagian dari tim Semar Tunggal, jadi memang perasaannya sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu ya Kang ya, karena sudah terbiasa ya begitu. Jadi ngopi bareng gitu, ngobrol bareng. Oh karena Gitu. segi kekeluarganya di sangat erat ya. Nah, begitu ya. gitu. Jadi kita bukan segi duduluran lagi, tapi dulur. Baik Ki. Mungkin penonton kita ada yang mempunyai keluhan Ki ya. Iya. Misalkan dia mempunyai keluhan, itu keluhannya kalau orang kan mungkin beda-beda permasalahannya ya Ki Semar ya. Dari berbagai benda ini kan memang khasiatnya berbeda-beda tentunya. Nah kalau misalkan ada penonton kita yang ingin meminjam benda ini ya, benda yang ada di hadapan kita ini, bisa enggak nih Ki Semar nih? Ya kita dari segi kalau pinjam meminjam pasti ada pengobrolan dulu ya. Ya. Buatnya buat apa gitu, syariat ini mah ya, Ya, syariat syariat. dah yang menyabah melintang di Allah Subhanahu wa taala ya. Cuman kita mah jadi koleksian gitu ya menurut. Tapi kembali lagi kepada orangnya. Kan sebagian orang teh ada yang percaya, ada yang enggak. Iya, tentu Gitu. itu. Nah, kembali ke pernyataan Ki Semar tadi, sebagian orang ada yang percaya, ada yang tidak, itu tentu ya mungkin sangat terjadi di masyarakat atau di penonton setia Semar Tunggal. Bagaimana Ki Semar menyikapi hal itu? Kalau segi menyikapi hal itu tergantung kita kembali ya. Selagi kita misalkan nggak buat onar, nggak nggak ngajak-ngajak, nggak segi diajak, sebagai buat kita, misalkan ada orang lain nih bicara ke saya gini gini gini, yang penting kita balasnya dengan lapang dada. Dan soalnya kalau orang nggak diomel bisa ngomel gitu. Oh, jadi intinya terserah orangnya aja ya Iya, Ki Semar ya, boleh. mau percaya mau enggak, yang penting kita tidak mengganggu mereka gitu kan. Itu betul betul. Oh iya. Mungkin ada atau beberapa penonton Ki Semar Tunggal Channel yang ingin mengetahui perjalanan Ki Semar dari mulai nol ya sampai Iya. memang saat ini mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang. Boleh diceritakan Ki Semar? Sebagian besar itu saya ngambilnya dari wirid ya, mempelajari dari ayat suci Al-Quran. Lalu di situ saya mulai merintis perjalanan. Pertama ngambil dari sholat tahajud, dan berikutnya wirid, selebihnya ya mencapai, kalau itu mah mencapainya nggak bisa dijelasin ya, itu dirahasiakan. Yang keduanya saya lanjut ke puasa. Nah, pas di puasa itu ada sebagian petunjuk lewat mimpi gitu ya, lewat mimpi. Bahkan misalkan kamu harus ke daerah anu, Ya. ke daerah anu, ke daerah anu. Nah, terus saya ditelusuri satu persatu apakah betul di daerah yang bersangkutan ada yang bernama anu, bernama anu. Tapi itu benar-benar betul. Jadi garis besarnya Ki Semar memang perjalanan Ki Semar dari nol sampai bisa seperti ini itu
karena memang ada ilafat Ada gitu ya. ilafat. Tapi memang sebagian bahasanya tidak bisa diceritakan ya Tidak Ki bisa Semar ya. diceritakan. Ya itu mungkin sebagian bahasanya tidak bisa diceritakan, tapi memang ada sesuatu yang menarik Ki Semar bisa seperti ini, seperti ilafat. Akhirnya Ki Semar melakukan hal-hal semacam wirid ya Ki ya, Ya, semacam wirid, puasa dan lain sebagainya untuk bisa seperti ini. Ya Ki Semar, saya dan mungkin penonton juga ada yang penasaran nih, dari sekian banyak benda yang ada di hadapan kita ini, benda mana Ki Semar yang paling Ki Semar menurut Ki Semar berharga lah gitu ya, yang paling memang Ki Semar lebih suka gitu. Kalau ditanya seperti itu, saya semua dari yang kecil Ya. sampai yang besar semuanya saya suka gitu ya, suka. Karena apa? Perjalanannya berat gitu. Oh, jadi memang tidak ada yang dibeda-bedakan. Tidak ada yang semuanya beda-bedakan. memang Ki Semar menyukai. Tidak ada yang ini lebih bagus dari ini, tidak ya Ki ya? Tidak ada, Oh, ya. tidak ada. Nah, sebelum melakukan penarikan benda pusaka itu Ki, apakah Ki Semar melakukan dulu semacam tirakat atau apa persiapan khususnya Ki Semar sebelum melakukan penarikan? Misalkan 2 hari sebelum melakukan penarikan benda pusaka ini Ki Semar melakukan wiridan atau apa gitu. Ada bisa diceritakan nggak Ki Semar? Emang saya kalau misalkan mau narik benda pusaka misalkan Ya. dari 3 hari ya, 3 hari. 3 hari saya sebelum penarikan. Sebelum penarikan, segi mendekatkan adalah berdoa sama menuwirid gitu ya, ngewirid. Dan satu-satunya kalau misalkan saya dari yang kecil sampai besar, terutama saya minta bantuan dulu ke orang tua, minta doanya ke orang tua gitu. Jadi minta dulu doa ke orang tua Iya, supaya dilancarkan segala sesuatunya ya Ki gitu. Semar ya. Oke Ki Semar, saya melihat nih saat ini memang tim ya atau grup dari Semar Tunggal ini sudah cukup lumayan banyak ya. Iya, Nah, iya. awal mula terbentuknya Semar Tunggal itu seperti apa Ki Semar? Kalau dibilang seperti itu emang ada. Jadi gini ya, misalkan yang dibahas dari video-video sebelumnya, kita mencapai mendapatkan aura-aura khusus itu tidak bisa sendirian. Nah, kita merintis, mengobrol bahwa satu orang teh satu-satunya beda-beda bukaannya. Oh, Beda-beda gitu. bukaan. Jadi mungkin kita ada 5 persangkut pautan. Ya. Misalkan nih, satu orang yang mempunyai tenaganya yang buat membekuin. Satu orang yang mempunyai tenaga dalam buat penyedotan energi. Nah, yang satu orang yang bisa memperkuat di alam goib ke alam nyata. Nah, terbentuklah sama yang buat ngewujudin. Siapa yang misalkan yang pemeran utama misalkan ya, yang pemeran utama yang di depan, yang berada di depan. Dari segi penarikan kita semua bekerja sama. Nah, enaknya bekerja sama itu jadi senang, duka, takut, nggak percaya itu mempeka gitu di rekan-rekan kita semua. Nah, maka jadi terbentuklah Semar Tunggal. Ya, Semar gini, yang saya ingin tanyakan lagi, ini kan sudah ada beberapa anggota yang sudah tergabung di Semar Tunggal ini. Ya, Awal mulanya mereka seperti akang-akang ini ingin bergabung di Semar Tunggal itu memang alasannya apa begitu? Apa memang mereka-mereka yang bergabung di Semar Tunggal itu dulunya memang tidak mempunyai keahlian apa-apa, tapi setelah bergabung jadi bisa? Atau memang sebelum bergabung teman-teman yang lain di Semar Tunggal ini memang sudah mempunyai kelebihan masing-masing Ki Semar? Emang keseluruhan ya, ini Ya. dibahas keseluruhan. Semua orang-orang yang gabung di sini emang udah mempunyai haknya masing-masing. Contoh udah mempunyai kelebihannya masing-masing. Sudah mempunyai kelebihan Nah, masing-masing tentunya. berikutnya gimana cara ngaktifannya, kan kita semacam aduh ini hodam apa ya misalkan. Ya. Nah, kita ngobrol yang disebut itu sharing ngobrol. Nah, gimana ini semacam kalau bisa buat dibentuk atau semacam ditarik. Ya. Nah, gitu
gitu. Jadi digabungin, yang ini bukaannya gini, yang ini bukaannya gini, jadi bersatu lah, jadi kewujud lah. Saya penasaran juga nih Ki Semar, kalau seandainya ada teman-teman kita yang saat ini lagi menonton ingin bergabung nih di Semar Tunggal, saya ingin bisa seperti teman-teman yang lain melakukan penarikan benda pusaka, apakah bisa datang ke sini, bisa bergabung di sini? Oh, tentu bisa ya. Tentu Kan bisa. ada yang terkecualinya. Terkecuali gini, tanpa disuruh, tanpa kita yang mengajak, itu terutama hak dirinya masing-masing juga gitu. Jadi misalkan yuk ikut kan, takutnya kita misalkan ngajak lah, misalkan kalau misalkan ada yang datang ke sini secara kita gak boleh ke sini, kan nggak enak juga gitu. Jadi intinya siapapun boleh bergabung, boleh datang ke sini tanpa ada paksaan. Tanpa Tapi ada dari paksaan. Semar Tunggal tidak memaksa untuk bergabung, tidak mengajak ya. artinya. Enggak terutama Dan itu. juga tidak menolak. Iya. Kalau dari niatan hati para penonton ingin bergabung ya mangga, mungkin Ya, gitu mangga. ya Ki Semar ya, datang ke sini kita menjadi saudara lah di sini ya, menjadi keluarga di sini. Iya, gitu. iya. Ya Ki. Pertanyaan saya selanjutnya nih. Dari tadi saya fokus ke satu benda di sini Ki. Iya. Saya ingin bertanya, boleh saya ambil Boleh, nih ya? boleh. Ini Ki, saya penasaran dengan benda ini. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, ini apakah ini bisa dikategorikan benda pusaka atau ini kan kelihatannya emas batangan ya Ki Iya. ya, emas batangan. Saya selama ini memang belum melihat ya. Kalau benda pusaka ada semacam emas batangan. Iya, Yang iya. saya tahu, saya sebagai orang awam di hal-hal semacam ini, Iya. yang saya tahu emas batangan itu masuknya kategori harta karun. Iya. Menurut Aki, apakah ini benda emas batangan ini sebagai benda pusaka juga atau memang harta karun sebenarnya? Ki, bisa dijelaskan ke penonton Bisa, semua. bisa. Kalau buat saya sama rekan-rekan ngebahas ini ya, ini bukan termasuk untuk duniawi. Jangan salah untuk duniawi. Bahkan kalau ini disebutnya bisa semacam benda pusaka, tapi ini nggak bisa dijual gitu, benda yang itu, yang emas itu. Satu, kalau buat saya mah itu bukan dari segi untuk diperjualbelikan dan untuk kesenangan diri pribadi saya, cuman untuk pusaka atau sama koleksian. Jadi gitu. intinya benda yang tadi saya pegang itu emas 24 karat, kalau saya lihat angka di sebelah Iya, ada iya, tulisan emang. 24 karat dan juga gambar Bapak Presiden pertama kita, Iya, Bapak iya. Soekarno. Ya. Ini memang tidak bisa dijadikan untuk memperkaya diri ya. Oh, ini mah tidak. Jadi tidak bisa dikomersilkan, tidak bisa dijual gitu ya. Ini cuma bisa dikoleksi aja ya. Iya. Ki Iya. Semar. Saya bahaskin lagi dikit ya, biar Boleh, Ki Semar, boleh. semua teman-teman biar nggak salah paham ya. Oke, Nggak salah boleh paham. Ki Semar. Kalau ini menurut saya sama aja sama batu-batu akik yang lain, Begitu. sama. Kalau dari yang buat dijual atau harta karun yang semacamnya, saya belum mencoba seperti itu. Karena apa? Karena ada tantangannya tersendiri. Disebutnya kita meminta ke gunung, bawakan sesajen segala macam Ya, gitu ya. Segi ada penghasilan. Ini mah bukan, cuman gini ya. Takut ntar ada rekan kita yang kesini, misalkan, Ya. nah ini buat dari contohnya aja. Oh, begitu. Jadi Jangan- memang ini tidak bisa dikomersilkan ya, Ki, tidak Tidak bisa bisa, ini dijual, mah tidak, tidak bisa bisa. untuk memperkaya diri gitu Tidak ya. bisa itu. Oh, jadi memang ada pantangannya Ada tersendiri. pantangannya Oh, jadi tersendiri. begitu. Tapi saya tertarik sekali ini. Ini berat juga ya, lumayan ya. Lumayan sih, lumayan agak berat sih. Cuman ya gitu, kalau ini mah cuman koleksian aja. Ya, Ki. Ini sekarang ini saya mau mencoba ngasih tantangan ke Ki Semar nih Oh, ya, iya. tantangan ya. Bisa nggak Ki, Ki Semar menunjukkan satu atraksi aja sebelum kita tutup perbincangan kita ya. Bisa. Melakukan satu atraksi saja, diperlihatkan ke penonton. Boleh. Tolong ambilin kita yang gampang-gampang aja ya. Boleh Ki, boleh. Yang penting ada misalnya ada sesuatu yang memang menakjubkan lah gitu Ki, supaya penonton kita atau teman-teman setiap Semar Tunggal Channel jadi terhibur lah. Gitu.
Ini telur dadakan ya dari darah asli gitu, dari darah asli. Ini telur ayam kampung ya, Telur Ki ayam Semar? Oh, kampung. telur ayam kampung. Tapi ini kan jadi nggak di gimana-gimana kan, yang tadi pas ngambil langsung dari Maksudnya ini mentah. mentah. Bisa dibuktikan Nah, mentahnya seperti ya, apa, siap, Ki Semar? siap. Boleh ditunjukkan. Boleh. Duh, gimana ya? Kalau sebagian yang apa namanya, yang udah tahu kan, kalau udah matang Ya. telurnya muternya bagus ya. Ya, ya. Tergantung kita. Kalau bikin. yang mentah kan nggak bisa muter gitu, Ki Semar. Eh. Ah, kita lihat penonton semua. Ini menunjukkan kalau memang telur ini mentah. Sini aja ya. Boleh Ki Semar. Kamera bisa dilihat. Tuh, ini nggak lama. Kalau yang matang mah ntar satu lagi ya. Tuh. Nah, udah. Tuh. Sama ini masih apa namanya? Telurnya di gini masih kocak-kocak gitu ya. Ah ya. Kocak-kocak. Ya. Kita saksikan apa yang akan dilakukan oleh Ki Semar ya dengan dua telur ini. Tapi mungkin yang satu dibiarin aja ya Ki Semar ya, supaya ada bukti memang yang satu bisa berubah kan nanti Bisa, tentunya, bisa, yang satu bisa, tidak bisa, gitu. Tadi setelah kita uji coba memang dua-duanya kelihatan Enggak. muter ya. Jadi muternya enggak Nggak lurus, lama. enggak lurus sama enggak lama Oh, kalau gitu. yang matang mah. Jadi itu menunjukkan kalau bahwa memang telur ini mentah. Nah. Oke. Nah, kalau ini ya misalkan ada rekan saya ya, satu lagi bisa membuktikan satu-satu. Tapi yang tadi dibahas ya, Ya. kan nanya sama guna sama manfaatnya ini ya. Ya, Nah, Ki Semar. ya. Coba. Ada air putih gak? Air putih. Tolong tim air putih tim. Air putih ya. Cukup. Cukup. Udah ini cukup. Ini air putih ya, air dingin, air putih. Kamera bisa fokus gak? Kelihatan nggak? Oke, sip. Tapi ini atas izin Allah ya. Kalau saya mah enggak apa namanya, enggak mempunyai sesuatu yang kelebihan ya. Ya, Tapi ini mah semua ini atas izin Allah titipan Subhanahu wa taala. gitu ya. Ya, Ki Semar, saya paham. Tuh, ini masih kena mentah ya. Ini soalnya enggak mengambang. Ya. Kalau udah matang pasti mengambang ya. Ya. Tuh, sama. Boleh dicek, Kang? Ini airnya agak-agak. Boleh saya masuk ya? Boleh jadi sok. Ini. Oh ya, ini memang dingin. Teman saya nih, jari saya tuh. Wah, masih emang Jadi dingin. takutnya panas gitu ya, ini Ya, ya. airnya tuh. Dingin. Ini juga dingin. Ini juga dingin, ini dingin sama. Saya Sekarang cek. Ini apakah masih dingin atau enggak? Coba cek yang dinginnya gimana. oh ya ini dingin. Ini dingin. Kalau yang ini, Wah, ini anget. nah, Ini anget. nah,
Ini genggam ya, genggam sampai pecah aja, gak apa-apa. Sampai pecah. Sampai pecah. Genggam sampai pecah aja. Cok, liatin aja, pakai Apa tenaga boleh aja. diituin dulu nggak? Eh, Diputerin lagi sok kayak ya, tadi. langsung genggam. Langsung genggam gak aja. apa-apa. Tapi harus pecah, pecahin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba nih. Sok. Liatin kamera. Ini kayak setengah matang ya. Nah, Ini udah gitu. matang kayak setengah matang, nggak mentah, nggak terlalu mentah ya. Coba dicek-cek. Jadi kotornya Ki, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini jadi matang lah, setengah matang. Bisa dilihat ini putih telurnya. Putih telurnya bisa dilihat. Ini memang matang nih kalau putihnya ini. Tapi kalau kuningnya memang setengah matang. Tapi udah matang juga. Tapi emang kesukaan akan setengah matang kan? Ya, Nih, daripada dibuang, bisa dimakan. ini boleh dipecahin juga. Boleh, bisa dimakan. Trek-trek aja. Oke, kita buktikan Mau teman-teman mau digini, semua teman-teman penonton Kupisau, setia kupisau. Semar Tunggal Channel dimanapun Anda berada. Setelah kita tadi memecahkan satu telur yang setengah matang, Itu, yang itu tadinya di mentah, sekarang kita akan memberikan telur yang satu lagi. kalau dipecahin, sayangkan. Oke, ini ada pisau, saya pakai pisau nih. Kita Lihat buka ya. sama-sama. Ternyata matang ya. Coba tuh. Matang kan? Matang ya. Matang ya. Tapi itu segi energi alam ya. Segi energi alam. Mungkin ini yang bisa dilakukan Ki Semar ya dalam atraksi kali. Tapi sebenarnya memang banyak sih keahlian Ki Semar, tapi Takut tidak hilang ria lah. maksudnya Ki Semar itu memang tidak baik juga ya Ki Semar Iya, ya, tidak baik, menunjukkan tidak baik, tidak beberapa trik yang memang dianggapnya sesuatu yang lebih ya Ki Semar ya. Oke, teman-teman setia Semar Tunggal Channel dimanapun Anda berada, mungkin sampai di sini saja perbincangan kita dengan Ki Semar ya, juga dengan rekan-rekan yang hadir di sebelah kiri dan kanan saya. Sampai ketemu lagi di video Semar Tunggal Channel selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video dari Semar Tunggal Channel. Bila ada pertanyaan atau unek-unek, silahkan di kolom komentar. Dengan senang hati tentunya tim Semar Tunggal Channel akan membalas komentar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.